Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang pasti pernah menghadapi situasi yang berada di luar kendalinya. Kita dapat berencana, berusaha, dan melakukan yang terbaik, tetapi hasil akhirnya tetap saja tidak dapat kita pastikan. Pada saat seperti itulah saudara, kita belajar tentang arti berserah kepada Allah yang Maha Kuasa. Melalui bacaan kita di hari ini, kita akan melihat bagaimana Yakub yang semula dikuasai ketakutan, akhirnya menyerahkan anak-anaknya dan masa depan keluarganya kepada Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Dari bagian ini saudara, kita belajar bahwa iman yang dewasa bukan hanya berusaha saja, tetapi juga berserah kepada Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu di hari ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mengenal-Mu sebagai Allah yang Maha Kuasa dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca Kejadian 43 ayat 9 sampai 14. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Nah saudaraku kasih Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari bagian ini. Yang pertama, berserah tidak berarti lepas tanggung jawab di ayat 9-10. Yehuda tampil sebagai penanggung jawab bagi Benyamin. Ia berjanji kepada ayahnya bahwa ia akan menjaga dan membawa Benyamin kembali dengan selamat. Bahkan Yehuda bersedia menanggung konsekuensi jika ia gagal memenuhi janjinya. Sikap Yehuda ini menunjukkan bahwa berserah kepada Tuhan bukan berarti pasif atau menghindari tanggung jawab saudara. Sebaliknya, orang yang percaya kepada Tuhan tetap melakukan bagian yang menjadi tugasnya dengan sungguh-sungguh. Tuhan menghendaki kita bekerja, melayani, dan menjalankan tanggung jawab dengan setia sambil tetap bergantung kepadanya. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan yang kedua saudara, berserah menuntut keberanian untuk taat di ayat 11-13. Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya Yakub memutuskan untuk mengizinkan Benyamin pergi.
Ia juga memerintahkan anak-anaknya untuk membawa hadiah terbaik dari Kanaan dan membawa kembali uang yang sebelumnya ditemukan dalam karung mereka. Keputusan ini tidaklah mudah, saudara. Yakub masih menyimpan ketakutan kehilangan anak yang dikasihinya. Namun, ia mulai belajar bahwa ketaatan kepada Tuhan itu lebih penting daripada mempertahankan rasa aman menurut pikirannya sendiri. Seringkali juga, saudara, kita ingin berserah kepada Tuhan tanpa mengambil langkah iman. Padahal berserah yang sejati selalu disertai keberanian untuk taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. 2 Korintus 5 ayat 7 mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwasanya kita dipanggil untuk hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang dilihatnya. Di sana dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan yang ketiga, saudara, berserah berarti mempercayai Allah yang Maha Kuasa di ayat 14. Puncak bagian ini terlihat ketika Yakub berkata, Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu. Untuk pertama kalinya, saudara, sejak peristiwa ini dimulai, Yakub tidak lagi berfokus pada ketakutannya, tetapi kepada Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Nama Allah yang Maha Kuasa itu adalah El Shaddai, mengingatkan bahwa Tuhan memiliki kuasa penuh atas setiap keadaan kita. Ketika Yakub menyebut nama itu, saudara, ia sedang menyerahkan apa yang tidak dapat ia kendalikan ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Demikian juga di dalam hidup kita, saudara, ada hal-hal yang tidak dapat kita ubah, kendalikan, atau pastikan. Namun, puji Tuhan, kita memiliki Allah yang Maha Kuasa yang sanggup bekerja melampaui segala keterbatasan kita, yang berkuasa di bumi dan di sorga. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Pemazmur mengajak kita untuk tetap menyerahkan beban hidup kepadanya, sebab Dia sanggup menopang dan memelihara kita. Itulah yang tertulis di dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi saudara, tetaplah lakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan setia. Milikilah keberanian untuk taat meskipun langkah iman itu terasa berat, dan serahkanlah hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan kepada Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Ajarlah kami ya Tuhan untuk setia melakukan bagian kami, berani melangkah dalam ketaatan, dan mempercayakan seluruh hasil hidup kami kepadamu. Berkatilah saudaraku yang membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, dalam hidup mereka, dalam rumah tangga, dalam studi, dan juga di dalam setiap apa yang dikerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memenuhi hati saudara dengan iman dan damai sejahtera, sehingga saudara dimampukan untuk taat kepadanya dan mempercayakan seluruh hidup saudara ke dalam tangan kuasa-Nya. Dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling atau percakapan pribadi, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa pada seri Renungan SKS berikutnya. Shalom.